Halo, selamat malam para penonton Sirai TV. Kita berjumpa lagi malam ini ya, hari Sabtu malam Minggu. Ya, bagi rekan-rekan yang tidak ada kegiatan, mungkin lagi jomblo, daripada bengong nggak karuan, lebih baik kita upgrade ilmu ya, upgrade ilmu. Ada sesi sharing dari Kak Kristi. Jadi sesi sharing hari ini adalah yang kemarin sempat viral ya, kain jarik dibina atau dibinasakan. Nah ini saya sendiri nggak tahu nih apa sih yang yang bisa bikin heboh gitu ya soal kain jarik ini. Nah nanti sama-sama mari kita dengar ya pendapat dari ahli psikologi. Jadi bincang-bincang malam ini soal psikologi ya. Apa nih yang bisa kita gali dari sini? Bagi yang belum subscribe ke Sirai TV, silakan di subscribe. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanya. Narasumber kita saat ini kita telekonferensi ya dari dua negara, saya di Indonesia dan Kak Kristi ada di Jerman. Biar ya, jadi silakan Kak Kristi, apa nih yang kita ingin gali dari kasus ini? Ya, menarik ya kasusnya. Saya sendiri apa ya? Jadi secara akademis jadi penasaran gitu sama kasus ini gitu, karena kalau saya lihat kasus ini ada beberapa aspek yang bisa digali gitu. Saya kan psikolog ya, jadi saya nggak ngerti hukum gitu, tapi dari sisi psikologis kasus ini sangat menarik gitu. Ini langsung aja ya saya omongin apa yang sudah saya gali dari kasus ini gitu ya. Ya, yes. Silakan aja, langsung aja, ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya kasus-kasus kriminal ya, itu kalau dilihat, kalau misalnya pernah tahu serial Mindhunter gitu ya, itu kisah nyata dari FBI, dari detektif FBI yang dia menyelidiki gitu kasus-kasus pembunuhan berantai gitu. Jadi dia profiling gitu. Ini nih orang-orang yang melakukan ini, kasus-kasus kejahatan seperti ini itu orangnya itu kayak apa gitu. Nah dari situ mereka dasarnya itu behavioral therapy gitu. Jadi terapi perilaku gitu, behavioral science gitu, ilmu pengetahuan tentang perilaku gitu. Nah mereka memetakan gitu, itu orang tuh kayak apa gitu. Nah, sekarang saya mencoba untuk melakukan itu gitu ya. Jadi biasanya pelaku-pelaku itu dia udah mulai dari kecil gitu. Kalau berdasarkan serial itu, serial Mindhunter itu, orangnya itu biasanya sudah bisa dipetakan bahkan dari kecil gitu, dari umur SD lah gitu. Nah, kalau kita lihat pelaku gitu, orang tuanya bilang bahwa memang dari kecil dia sudah tertarik gitu dengan orang yang ditutup kain gitu sampai ke atas gitu. Tapi dari situ sendiri itu sebenarnya stimulus netral ya, itu bisa apa aja ya. Kita nggak bisa bilang bahwa gejalanya seperti ini gitu, nanti besarnya akan jadi pelaku kriminal gitu, nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau kita tindak lebih lanjut gitu, saya baca, ini semua saya dapat datanya online ya. Saya baca dari salah satu koran online di Riau, itu ada korbannya itu waktu dia SMA gitu, yang menjadi korban waktu si pelaku SMA gitu. Nah, terus tahun 2018 itu ternyata juga si pelaku melakukan hal yang sama gitu. Nah, setelah itu yang rame itu 2020 ini gitu kan.
Jadi sebenarnya kalau diruntut bisa diruntut gitu, tapi dari apa kejadian bahwa orang tuanya sudah ngeh gitu kalau dia memang tertarik gitu untuk apa orang kalau ditutup dengan kain gitu sampai kepala itu nggak bisa ditarik benang merahnya, tapi itu tidak bisa disimpulkan bahwa ini suatu saat akan jadi pelaku kejahatan gitu. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan itu misalnya ini orang pengguna narkoba atau enggak, ini orang konsumsi alkohol atau enggak gitu kan. Terus apakah ada apa kejadian-kejadian yang pernah dialami atau tidak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk hasil kejahatannya gitu lah ya, itu kan yang terkenal itu dia didiagnosa fetis ya gitu. Itu nggak salah gitu ya. Jadi fetis itu apa rangsangan yang diperoleh ketika melihat benda mati gitu. Jadi bukan berhubungan yang nggak ada hubungannya dengan seksual gitu. Jadi bukan misalnya bukan bibir, bukan paha, bukan dada, bukan hal-hal seperti itu gitu yang bisa merangsang seksual, tapi benda mati. Nah itu fetis gitu. Nah kalau dia punya fetis itu tidak berarti bahwa dia memang jahat gitu, pelaku kejahatan gitu. Orang bisa punya fetis bisa, tapi tidak berarti bahwa itu orang melakukan kejahatan gitu. Terus apa namanya? Yang beda dari dia adalah dia korbannya itu diikat gitu. Nah, korbannya diikat itu bukan yang diikat fetis, memang ada yang gitu ya. Kalau bahasa apa namanya? Betawinya namanya kinky sex gitu ya. Jadi kalau yang paling terkenal fetis itu misalnya Mr. Grey, apa Shades of Grey. Kalau yang tahu kan sempat booming gitu kan. Oh iya ya, tahu. Iya, itu kan itu sempat booming. Nah, itu gitu. Dan itu belum tentu kejahatan gitu, tergantung pelakunya gitu. Itu kan makanya pernah ada anekdot ya kalau Anda kaya gitu terus memperlakukan orang lain seperti itu sangat sensual dan romantis. Tapi kalau Anda miskin, kalau memperlakukan seperti itu Anda bisa masuk penjara gitu misalnya. Itu tergantung juga persepsinya. Tapi memang kalau Gilang ini juga ya maksudnya diikatnya kan dari kepala atas sampai bawah ya, itu udah ya tidak menyenangkan lah gitu. Dan ya mungkin bisa dibawa ke ranah kriminal untuk dalam hal itu. Nah, kalau sudah seperti itu dia tidak hanya fetis, tapi dia juga kemungkinan ada sadomasokis gitu. Jadi kan kalau saya pakainya ICD ya, maaf ini agak teknis. Kalau di Indonesia itu kan pakainya DSM ya, pedoman penyakit jiwanya gitu. DSM itu biasanya dipakai oleh negara Amerika Serikat gitu. Kalau kebetulan saya di sini belajarnya pakai ICD gitu. Kalau ICD itu panduannya dari WHO. Nah, dari ICD itu fetis itu dan sadomasochisme dimasukkan ke parafilia. Parafilia itu gangguan psikologis yang bedalah dengan norma. Beda dengan norma ini yang saya maksud bukan orientasi seksual ya. Kalau orientasi seksual kan sama WHO sudah sudah tidak dimasukkan ke dalam gangguan jiwa gitu. Jadi mau homoseksual, mau heteroseksual itu sudah tidak dianggap sakit gitu. Itu sudah sehat gitu ya sejak tahun 70-an kalau nggak salah gitu. Jadi itu semua yang saya maksud dengan fetis dan sadomasokis itu dia masuk parafilia. Nah, sepertinya ini karena dia diikat dari atas sampai bawah itu menurut saya itu sudah lebih dari fetis, itu sudah parafilia gitu. Terus kalau dilihat dari konteksnya gitu, dari riwayat
pelaku melakukan aksinya itu gitu. Jadi misalnya waktu SMA itu yang saya baca itu dia bilang ketika ospek ya gitu. Terus waktu kuliah juga gitu. Ada korban yang melapor ketika ospek itu. Itu satu. Yang kedua, selain ospek itu eksperimen gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada benang merah pada konteks apa itu pelaku melakukan aksinya. Konteksnya adalah di mana si pelaku sedang berada di posisi di atas korban, di ospek ya, di eksperimen. Itu waktu ospek dia senior gitu. Waktu waktu melakukan eksperimen, dia yang melakukan eksperimen gitu. Jadi dia punya kuasa. Jadi kemungkinan ya si pelaku ini punya motif kekuasaan gitu. Nah, kalau menurut ini maaf ya saya jadi kayak kuliah psikologi ya. Ya nggak apa-apa, memang ini kan sekarang kan bincang-bincang masalah psikologi. Oh iya, makanya ini kan kita angkat dari sisi psikologi ini apa nih yang untuk mungkin bisa mencegah, ngasih edukasi buat keluarga, mencegah anak-anak kita kalau ada yang begini itu udah tahu apa ciri-cirinya. Nah, nggak apa-apa memang harus dijelaskan secara psikologi. Iya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, jadi konteksnya itu si pelaku itu dia menempatkan diri di atas korban gitu, lewat ospek, lewat eksperimen itu. Nah, kalau menurut McClelland itu ada 3 motif utama manusia gitu. Motif utama manusia itu ada motif kekuasaan, motif relasi, dan motif pencapaian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kasih contoh seksual ya, karena kita sedang membicarakan konteks seksual ya. Kalau misalnya secara seksual gitu, orang yang mementingkan motif dasarnya relasi gitu. Kalau dia berhubungan seksual, dia akan bilang bahwa gimana, sakit nggak? Kamu senangnya yang gaya apa? Misalnya gitu ya, kita vulgar aja ya, karena ini kan masalahnya masalah seksual ya. Terus kalau misalnya dia yang punya motifnya itu pencapaian, itu dia akan berusaha membuat gaya-gaya atau memiliki tingkat kepuasan yang lebih gitu dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi wah besok harus coba gaya ini gitu. Jadinya biar lebih baik gitu hasil hasil kenikmatannya lebih gitu. Itu kalau yang motif dasarnya itu pencapaian gitu. Nah, kalau yang motif dasarnya itu kekuasaan, itu dia tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain. Dia juga tidak peduli hasil dia tuh bagus atau enggak. Yang dia peduli adalah saya berkuasa gitu. Saya punya kontrol. Saya bisa mengendalikan orang itu gitu. Nah, biasanya orang yang punya motif kekuasaan itu, kalau misalnya yang terkenal itu type A ya, kalau pernah dengar type A tipe dominan gitu. Itu orang yang punya motif kekuasaan. Punya motif kekuasaan sendiri itu bukan berarti buruk ya. Banyak orang yang jadi pemimpin itu dia punya motif kekuasaan gitu. Dia belum tentu berusaha untuk mencapai sesuatu, tapi karena dia ingin berkuasa, dia ingin mengontrol, dia ingin mengendalikan gitu, dia bisa mencapai puncak gitu ya, maksudnya puncak pimpinan gitu ya. Nah, jadi motif ini belum tentu buruk gitu ya. Jadi ada jenis-jenis pekerjaan yang punya motif kekuasaan yang kental gitu. Misalnya guru gitu. Guru itu kan dia mempersuasi, mendidik, mengajar gitu. Jadi itu tidak selalu buruk gitu. Nah,
Nah, tapi kalau kita lihat si pelaku di sini, dia apa namanya, mengaktualisasikan apa namanya aksinya itu lewat motif kekuasaan gitu, lewat ospek, lewat eksperimen gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah cara dia untuk bisa mengendalikan korban gitu. Orang yang punya motif kekuasaan itu dia memaksa gitu. Dia bisa memaksa, membujuk. Pokoknya tujuannya itu, tujuan saya tercapai. Nah, biasanya orang yang punya motif kekuasaan itu seringkali melakukan kendali lewat menghukum atau memuji gitu. Tapi bisa juga kalau dalam konteks kejahatan itu memaksa, memeras gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh si pelaku gitu. Jadi dia memaksa gitu atau mengancam gitu. Saya akan bunuh diri kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan gitu. Ya. Jadi di situ gitu kentalnya motif kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku gitu. Nah, nah, kenapa si pelaku itu, kenapa sampai orang bisa punya penyakit itu gitu? Kenapa si pelaku bisa kita bilang sakit gitu ya? Misalnya gini, misalnya kita kasih contoh orang yang sakit narkoba ya. Narkoba itu udah termasuk golongan penyakit ya. Padahal banyak orang pikir bahwa itu pilihan gitu. Ya, benar juga sih itu pilihan gitu. Tapi begini gitu. Dan biasanya orang juga kalau misalnya yang diterapi gitu atau yang berobat gitu karena dia apa namanya sedang mencandu narkoba itu merasa bahwa kalau dia tidak sedang mencandu itu dia pikir enggak kok, saya nggak kenapa-napa, saya nggak sakit, saya sehat-sehat aja kok, buktinya saya bisa menjalankan aktivitas saya sehari-hari. Iya, betul bisa. Tapi begini, kenapa orang itu bisa dibilang sakit? Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan stres gitu, yang berhubungan dengan titik lemahnya gitu. Dia tidak bisa apa namanya, misalnya menghibur diri sendiri. Dia apa namanya, kepercayaan dirinya itu sangat lemah gitu. Terus kalau dia berada di titik di bawah gitu, di mana dia tidak bisa apa ya, misalnya sedih gitu atau marah gitu, pokoknya emosi gitu, itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk bisa untuk bisa tidak melakukan hal yang di luar norma gitu. Itu sakitnya di situ gitu. Nah, apa? Jadi misalnya dia bisa berfungsi gitu dalam tahap tertentu gitu. Tapi kalau misalnya narkoba itu kan bisa sakau ya, misalnya apa? Badannya tuh nagih gitu ya. Itu juga sama gitu. Orang-orang yang pelaku kejahatan itu juga sama gitu. Jadi kalau dia apa? Tidak melakukan itu, dia akan berusaha dengan segala cara untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi itu sumber kepuasannya gitu. Kalau kita lihat dari sisi korbannya gitu ya, ada yang berpikir bahwa ini mungkin orientasi seksualnya itu homoseksual ya, soalnya kan korbannya sebagian besar laki-laki gitu. Ya mungkin aja sih, bisa aja gitu, tapi belum tentu juga. Karena apa? Karena gini, si pelaku itu punya apa ya, cara yang sangat-sangat spesifik untuk bisa dipuaskan gitu ya, hasrat seksualnya. Nah, cara yang sangat spesifik itu kebetulan hanya mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Nah, jadi belum tentu juga dia tertarik dengan laki-laki gitu, tapi karena
metode yang dia inginkan itu sangat-sangat spesifik, yang seperti itu, dan kemungkinan bisa hanya dilakukan oleh laki-laki gitu. Dan cara dia memaksa gitu, itu kan cara cara yang dilakukan oleh sesama laki-laki gitu ya, memaksa gitu, seperti itu gitu. Jadi mungkin orientasi seksualnya homoseksual, tapi bisa juga enggak gitu. Terus, nah, ya. Boleh dipotong nggak nih? Boleh. Ya. Jadi kita kan di sini kan berusaha tidak menghakimi ya. Kita tetap harus ngelihat sisi praduga tak bersalah ya. Kalau saya sih ngelihatnya, saya bukannya bermaksud membela si pelaku ini, enggak, tapi kalau saya lihat apa ya kira-kira yang apa sih yang dirugikan sama orang lain. Kalau saya lihat kan orang cuma dibungkus doang, kok ada sisi apa ya yang apa sih yang kok orang ngelihatnya kalau ini nih suatu tindak kejahatan lah atau gimana. Kalau saya sih sebenarnya belum tahu juga ya ini kejahatan atau enggak. Soalnya kan ini kan sedang diperiksa juga ya sama pihak yang berwajib. Tapi nah itu tadi saya kadang-kadang tuh suka berpikir sendiri, apa sih yang membuat orang kok jadi apa sih merasa tidak nyaman atau gimana. Toh kalau saya mungkin saya terlalu kuno lah pemikiran, yang nggak tahu misalnya ini suatu kejahatan baru. Kalau saya yang namanya itu kalau umpamanya masalah seks ya harus dipaksa atau perlu dipegang atau perlu di apa gitu. Nggak ada sentuhan apa-apa gitu loh. Apa sih yang bisa dinilai bahwa ini suatu tindakan yang tidak menyenangkan itu ya. Itu kalau dari saya bukan bermaksud membela ya, kalau saya ngeliatnya dari itu aja sih, apa yang aneh gitu. Itu kira apa ya? Iya, kalau aspek hukumnya saya nggak bisa jelasin ya, tapi kalau di Jerman itu ada istilahnya ketidakbersalahan gitu. Jadi di sini ada sistem di mana pelaku yang diproses di pengadilan atau di kepolisian, di pengadilan itu bisa diputus tidak bersalah selama dia terbukti memiliki aspek-aspek yang memenuhi unsur ketidakbersalahan. Jadi dia nggak bisa dituntut, ya. Misalnya anak-anak gitu, atau penyakit psikis gitu. Tapi penyakit psikis itu juga dia tidak sepenuhnya dibebaskan gitu ya. Jadi misalnya ada taraf tertentu, misalnya batas alkohol berapa persen dalam tubuh gitu, itu seseorang tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan misalnya gitu. Terus sampai umur tertentu gitu, misalnya seseorang harus dibebaskan gitu. Saya nggak tahu kalau hukum di Indonesia gimana gitu. Tapi masalahnya karena di sini mereka punya sistem rumah sakit khusus untuk penderita gangguan kejiwaan gitu. Jadi ada rumah sakit khusus untuk pelaku kejahatan yang dihukum sampai 3 tahun. Ada rumah sakit khusus yang untuk pelaku kejahatan yang yang hukumannya lebih dari 7 tahun. Pokoknya kayak gitu. Jadi nggak semua orang masuk penjara gitu. Ada misalnya yang dia masa percobaan gitu, tapi dia harus masuk ke klinik, kalau enggak masuk penjara. Pokoknya kayak gitu. Nah kalau di kita kayaknya kita nggak punya sistem kayak gitu ya, gitu. Tapi kembali lagi ke penyakit ini, dia memang sakit gitu, secara psikis gitu. Nah, apakah itu bisa dijerat secara hukum karena dengan kondisi dia seperti ini? Saya nggak tahu gitu ya, karena maksudnya itu memang perbuatan tidak menyenangkan gitu. Kalau misalnya
korban kan diikat ya dari bawah sampai atas ya, itu ya memang tidak menyenangkan gitu kan. Terus tapi itu tidak mengancam nyawa gitu. Ya memang itu tidak dipegang gitu ya. Dan mohon maaf ya gitu pada semua korban gitu ya. Gitu. Memang ini kita sedang berada di area abu-abu gitu. Maksudnya gini. Dari data ya gitu, dari data orang-orang yang sakit psikis seperti ini itu sebagian besar laki-laki gitu ya, sebagian besar laki-laki, dan sebagian besar itu tingkat intelijensinya termasuk tinggi gitu. Kita bisa lihat dari pelaku ini ya, dia tuh nggak langsung gitu, nggak langsung ke korban gitu ya, dia hanya lewat telepon gitu ya, tapi dia bisa memaksa orang lain untuk melakukan yang dia suruh gitu, walaupun dengan ancaman, dengan segala cara gitu, dan itu butuh teknik tertentu gitulah ya, untuk bisa memenuhi apa yang, dan itu yang dia mau itu sangat-sangat spesifik gitu, jadi dan itu memerlukan tingkat intelijensi tertentu gitu untuk tahu apa yang dia mau, dan dia mau yang seperti itu gitu, gitu. Kembali lagi dia bisa dihukum atau enggak itu ya gimana ya, lagi area abu-abu gitu, karena dia ya itu pinternya itu dia bisa menjaga gitu biar dia nggak secara langsung gitu ada di situ gitu. Iya. Emang kalau saya lihat ini si pelaku emang ya cukup pintar kali ya. biar nggak terjerat atau gimana dia olah. Tapi itu ya saya tetap ini aja sih, masih ya mungkin karena saya juga pemahamannya masih sedikit ya, awam gitu ya. Belum bisa nangkep gitu ya. Yang dilakukan sama si pelaku ini benar-benar kejahatan atau bukan gitu. Tapi ini kira-kira ada pengaruhnya nggak sih sama lingkungan atau sama orang tua? Bisa bisa enggak gitu. Jadi memang kalau pelaku-pelaku kejahatan itu memang ada yang gitu, yang dialami sejak kecil, entah trauma, entah apa, kita nggak tahu juga ya. Nah itu faktor latennya gitu. Nah biasanya nanti juga ada faktor pemicu gitu. Nah itu kan kalau dilihat kan itu kan sangat ya, gambarnya ikatannya dari atas sampai bawah itu kan sangat-sangat kompleks ya. Nah tuh coba lihat, itu kan kompleks, maksudnya orang mana bisa orang ngebayangin kayak gitu kalau dia tidak memiliki tingkat intelijensi tertentu gitu. Imajinasi, apalagi imajinasi kompleks itu butuh intelijensi gitu untuk nyampe sampai situ gitu. Tadi lagi ngomongin apa ya? Maaf tadi. Oh ya, orang tua. Iya. Dengan lingkungan ya. Jadi orang tua, keluarga. Memang ada faktor laten ya, faktor apa namanya yang membuat awalnya seperti itu ya gitu. Tapi itu nggak serta-merta belum tentu membuat orang menjadi pelaku kejahatan gitu. Jadi yang membuat orang menjadi pelaku kejahatan itu faktor pemicu gitu. Akan ada satu titik, kalau bahasa terapinya itu point of no return gitu ya. Jadi udah klik gitu, udah dia melakukan kejahatan gitu. Nah itu dia itu bisa dari mana aja gitu. Nah yang dialami oleh pelaku ini itu belum tentu sesuatu yang seksual gitu. Itu makanya simbolisnya itu kan diikat gitu, terus ada kain gitu. Karena hal yang dia alami itu hal yang awal yang membuat dia menjadi pelaku kejahatan itu bukan hal yang seksual gitu. Itu makanya simbolis seperti itu gitu. Wujudnya, wujud kejahatannya. Tapi kemungkinan faktor pemicunya itu bisa jadi faktor seksual. Gitu. Makanya yang muncul adalah kejahatan seksual gitu. Walaupun sumber awalnya itu bukan sesuatu yang seksual gitu. Kalau setahu
Kristi ada nggak kasus atau apa yang mirip-mirip gitu ya dengan kasus ini di luar sana, atau mungkin di tempat kuliah ada membahas masalah apa yang ya mirip atau sama yang terjadi di luar gitu loh. Ada nggak? Atau baru di Indonesia aja nih kejadian kayak begini? Kalau di luar itu yang biasa kalau ngiket-ngiket itu yang paling sering itu kasus bunuh diri gitu ya. Dan bunuh diri. Jadi kalau mengikat itu biasanya, maksudnya dari literatur yang saya cari itu, kalau mengikat itu biasanya wujudnya itu agresi terhadap diri sendiri. Ini mungkin literatur yang saya baca masih belum banyak ya, tapi saya baru nemu ini mengikatnya orang lain dan dia nggak ngikat langsung lagi gitu. Jadi maksudnya orang lain suruh ngikat tapi dia niat mau bunuh diri gitu? Enggak. Maksudnya dari literatur yang saya baca selama ini kalau soal mengikat yang apa itu berhubungan dengan agresi terhadap diri sendiri gitu. Nah, kalau si pelaku yang kasus kain jarik ini, dia itu tidak mengikat dirinya sendiri, dia mengikat orang lain dan itu tidak secara langsung gitu. Oh, yang kain jarik ya? Oh. Iya, gitu. Itu bedanya. Terus apa namanya? Biasanya kalau perilaku sadomasokis ini, dia ini apa? Ada relasi sadomasokis terutama yang berhubungan dengan seksual, itu dia ada relasi intim gitu. Ada relasi hubungan gitu. Konteksnya partner, teman, keluarga gitu. Itu dia ada hubungan gitu. Nah, ini dia tuh nggak ada hubungan sama sekali gitu. Konteksnya itu, jadi motifnya benar-benar motif kekuasaan gitu. Nah, apa namanya? Biasanya orang-orang yang punya motif kekuasaan itu, dia pada dasarnya butuh pengakuan gitu. Butuh otonomi gitu. Dia butuh sesuatu di mana dia bisa berada di atas gitu. Dia bisa mengontrol sesuatu. Nah, itu sepertinya sumber masalah awalnya di situ gitu. Makanya dia sangat punya motif kekuasaan yang kental gitu. Entah dia pernah direndahkan, dia pernah dikucilkan, sesuatu seperti itu gitu. Jadi apa? Ya ini kan terjadi kan kalau saya baca kan alasannya karena apa dipakai tuh untuk riset segala macam. Berarti ya kebetulan kan anak saya ini juga kan mau masuk kuliah ya. Berarti kalau umpamanya ada yang aneh-aneh bisa menolak atau ditolak aja atau gimana ya? Soalnya saya sendiri baru tahu nih apa sih ada masalah kayak begini gitu loh, terus dianggapnya ini suatu hal yang tidak menyenangkan. Gimana tuh? Saya harus ngasih tahu ke keluarga saya atau ke anak saya nih. Kalau ada hal yang aneh itu ya. Ini sebenarnya termasuk aneh nggak sih? Kalau misalnya alasannya ini untuk riset kan kalau nggak salah saya bacakan alasannya yang dipakai untuk itu kan, untuk riset untuk apa, makanya si korban kan mau melakukan kan, pas udah melakukan baru dia sadar wah ini sesuatu yang nggak benar nih baru. Nah, cuman kalau nggak dilakukan ntar dimarahi atau gimana. Dia bunuh diri. Iya itu. Apa yang harus dilakukan gitu loh kalau umpamanya anak saya atau gimana mendapatkan perintah semacam itu, apa ya? Pasti kan anak juga nggak langsung cerita ke orang tua kan, ke saya kan. Iya dia sih, benar. Dia pasti kan ngelakuin aja lah, takut nanti saya tugasnya nggak selesai, ntar satu saya ini ya. Jadi apa nih yang bisa dilakukan nih sama orang kalau mendapatkan situasi semacam ini?
kalau di sini itu anak-anak dari kecil ya, dari prasekolah apa dari masuk sekolah itu udah diajarin gitu. Kalau ada orang lain yang pegang kamu gitu di bagian ini dan itu gitu, pokoknya di bagian tubuh-tubuh yang vital, jangan mau gitu. Oh, itu kalau di Jerman ya? Iya gitu. Terus kalau dikasih apa, ditawarin orang apa gitu, jangan mau gitu. Terus sama orang yang nggak dikenal gitu, minuman, makanan apapun jangan mau, jangan naik ke mobil yang udah yang disetirin orang lain yang nggak dikenal gitu. Pokoknya hal-hal kayak gitu sih. Gitu. Jadi apa, dari gurunya, dari orang tuanya juga udah kasih tahu kayak gitu. Jadi anaknya juga udah tahu gitu. Oh, ya ditawarin orang nggak mau gitu. Oke, ya jadi cuma agak susah juga ya kalau misalnya ini kejadiannya pas dia kuliah, apalagi kuliahnya tinggalnya ngekos gitu kan, terus ada tugas gitu kan, terus tugasnya itu yang dia sendiri nggak tahu bahwa ada niat nih di balik itu tuh si orang itu menyuruh si korban atau anak saya itu melakukan itu, dia ada niat, tapi anak saya itu nggak tahu nih niatnya, dia ngelakuin karena patuh aja gitu, takut ntar nggak dapat nilai atau gimana. Sampai sebatas mana ya anak itu harus merasa sadar bahwa itu sesuatu yang nggak bener gitu loh. Sebenarnya sih ada hal yang ganjil gitu di kasus ini. Misalnya orang diikat dari atas ke bawah. Jadi kalau korban diikat dari atas ke bawah dan si pelaku itu tidak di TKP, yang ngikat itu siapa gitu misalnya. Ya kan, berarti ada pihak ketiga selain korban. Gitu. Dan secara tidak langsung dia menjadi pelaku gitu ya. Terus yang kedua tahu dari mana gitu. Tahu dari mana bahwa si pelaku itu tujuannya untuk seksual itu, tahu dari mana? Apakah si pelaku cerita atau bagaimana gitu sampai tahu bahwa oh ini memang untuk kegiatan seksual gitu, tahu dari mana gitu. Jangan-jangan cuma memang iseng doang kali ya, mau ngerjain orang gitu ya? Ngerjain orang juga tetap, maksudnya itu udah yang dilakukan tetap kompleks gitu, yang udah dia lakukan ya, ngikat orang dari atas sampai bawah gitu. Walaupun ngerjain orang gitu, maksudnya apapun motifnya gitu, mau seksual mau apa gitu. Kalau memang seksual ya itu tadi kategorinya sudah ada gitu penyakit psikisnya, tapi maksudnya ya dari mana taunya gitu. Ya emang harus sedih ini perdalam lagi. Kalau saya sih lebih concernnya gimana nih caranya ngasih tahu ke anak atau keluarga gitu loh, kalau ada hal-hal yang aneh perlu dipertanyakan atau nggak usah diikutin aja atau mungkin mesti dilaporin. Nah, saya lebih concernnya ke sana gitu loh, karena kalau saya sih memikirkan di posisi si korban ya, artinya kalau mamanya saya gitu sedang masih junior gitu kan, terus ada senior minta begini-begini gitu, yang saya sendiri pikirannya kan, oh ini buat nilai nih, ntar kalau nggak dikerjakan saya dilaporin atau dapat nilai jelek ya saya kerjakan aja, padahal saya nggak tahu bahwa yang disuruh itu sesuatu yang ada niat gitu loh untuk ngapa-ngapain. Nah, padahal saya nggak ada pikirannya, saya mungkin pikiran saya lurus-lurus aja gitu. Nah, itu sih yang harusnya gimana gitu ya untuk tugas gitu ya, sebenarnya tugas nggak harus ada solusi juga di sini, cuman itu saya jadi mikir gitu loh, tugas saya untuk ngasih tahu ke anak nih mesti gimana nih kalau nanti pada saat kayak Kristi kan sekarang kan kuliah di luar gitu kan ya, karena sudah nggak kuliah, udah selesai saya kuliahnya. Udah selesai ya, artinya sebelum ini kan ya, sebelum ini kan kan sedang kuliah di luar kan, nah itu kan pasti dapat tugas apa-apa ya, mungkin kan Kristi juga kan pengalamannya udah banyak gitu ya, artinya dalam berhadapan dengan orang segala macam. Cuman kan untuk anak-anak yang baru masuk nih, yang baru masuk kuliah segala macam gitu kan, ngadepin
apa sih tugas atau apa dari kakak kelasnya gitu kan. Cuman kalau misalnya disuruh harus hati-hati kan jadinya kan jadi curiga terus gitu kan. Iya gitu. Ntar, saya juga nggak mau ntar malah anak saya jadi nggak bergaul lagi kan. Nah itu sih sebenarnya jadi ya tugas lah buat saya gimana nih caranya untuk menyampaikan supaya dia nggak takut bergaul tapi dia juga harus hati-hati. Itu sih sebenarnya tugasnya tuh. Apa namanya, kalau misalnya eksperimen kan metodenya banyak ya. Biasanya itu yang dipakai itu kan apa namanya, tanya jawab ya, kuesioner gitu kan. Oh nggak mungkin disuruh-suruh kayak gitu ya? Bisa juga kalau model eksperimen. Tapi gini, kalau misalnya ada orang yang bilang saya mau eksperimen nih gitu, kamu mau nggak jadi apa namanya subjeknya gitu kan? Tanya dulu eksperimennya apa, disuruh ngapain, terus bilang mau pikir-pikir dulu. Nah kalau udah pikir-pikir itu baru tanya siapa gitu yang bisa ditanya-tanya. Tanya kepala jurusannya, tanya sekretariat, tanya siapa gitu yang bisa dikontak, yang bisa dihubungi gitu. Tahu nama mahasiswanya siapa gitu, jurusan apa gitu. Tapi kalau papanya dikasih pesan, pikir-pikir dulu, tapi jangan bilang sama siapa ya. Nah, nanti gimana? Kalau udah bilang jangan bilang siapa-siapa itu berarti nggak benar. Nggak benar ya? Oh iya. Gitu. Betul. Ya sih. Karena kan maksudnya eksperimen, apalagi eksperimen yang berhubungan dengan badan kita ya, gitu kan, itu kan badan kita ya, itu hak kita gitu. Iya. Kalau kita kenapa-napa. Ya mau nyapa dulu nih, ada yang baru masuk, Mirana Miracle. Selamat malam. Saat ini kita sedang membahas masalah kasus kain jarik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, lanjut lagi. Oh gitu ya. Jadi kalau umpamanya udah dibilang jangan bilang siapa-siapa, itu tanda-tanda nih gitu ya. Lebih baik nggak usah diikutin ya. Walaupun itu mau kakak kelas kan, mau dosen kayak gitu ya. Iya. Karena itu juga udah motif kekuasaan gitu. Dia udah menyalahgunakan kekuasaannya gitu. Oke. Nah, bagi yang ini nih, bagi yang mungkin yang keluarga muda gitu ya, kira-kira hal gitu bisa didetek nggak sih? Oh anak saya ini ada potensi ini nih sejak kecil gitu loh. Ya. Deteksinya itu lebih ke kalau misalnya perilaku yang dibuat itu berbahaya gitu ya. Misalnya menyiksa, membakar gitu, yang udah beresiko gitu loh. Nah itu tapi bisa. Tapi orang mungkin melihat kalau anak kecil, itu bandel gitu, ya itu ya mungkin orang lihatnya begitu. Apalagi sekarang mungkin kebanyakan keluarga atau orang tua itu pada sibuk semua, bapak kerja, ibu kerja gitu, dia diasuh sama pembantu doang gitu. Dan kalau ada apa-apa kan juga nggak akan detect juga. Itu gimana ya cara ininya? Sebenarnya prosentase orang yang masa kecilnya bermasalah gitu ya kita bilangnya. Terus dia benar-benar menjadi pelaku kejahatan, itu prosentasenya nggak tinggi gitu. Maksudnya nggak sampai 10% gitu. Pokoknya nggak tinggi gitu lah. Apalagi kalau kita di Indonesia itu kita punya banyak jaring pengaman gitu. Jadi misalnya misalnya yang ngasuh pembantu gitu. Tapi kan ada tantenya, ada omnya, ada tetangga-tetangganya juga mungkin perhatian gitu. Maksudnya kalau di Indonesia kan nggak melulu selalu cuek ya orangnya gitu. Jadi maksudnya masih ada jaring pengaman di lingkungannya gitu. Nah, untuk jaga-jaga gitu, kalau misalnya orangnya anak itu jangan sampai jadi pelaku kejahatan,
itu ya memang orang tuanya itu harus turun tangan gitu. Jadi ya jangan sampai jadi anak pembantu gitu. Jadi ya iya gitu. Jadi apa namanya, anaknya juga harus apa, kualitas waktunya juga harus dijaga gitu. Misalnya bacain cerita untuk anak sebelum tidur, hal-hal seperti itu. Ya. Katanya udah jarang deh itu. Udah pada sibuk semua. Iya, benar sih. Untuk menjalin kedekatan ya. Gitu. Jadinya apa, untuk mencegah hal-hal kayak gitu. Karena ya memang apa, kalau masa kecil itu memang ya nggak ada orang yang nggak ngalamin masalah gitu, tapi bahaya laten gitu untuk sampai ke faktor pemicu yang menjadikan seseorang itu menjadi pelaku kejahatan itu nggak semua orang dialami gitu. Kadang kan misalnya ada orang gitu, misalnya satu keluarga anaknya ada beberapa gitu, terus sifatnya juga semuanya beda-beda ya kayak gitu. Jadi nggak jaminan kalau iya, ada hubungannya nggak sih sama, soalnya kan ya yang saya lihat di sekeliling saya juga nggak tahu sih ya keluarga lain kayak gimana. Kebanyakan keluarga sekarang itu anak tuh tinggal dikasih gadget, udah gitu biar anteng gitu ditinggal. Nah itu melihat gadget itu bisa mempengaruhi kejiwaan nggak sih? Apalagi dia mainnya gamenya yang bunuh-bunuhan gitu kan. Itu gimana ya? Jadi gimana ya? Kalau anak, jadi kalau kita ngelihat apa namanya, film gadget kayak gitu, itu kan ada dopamin ya. Jadi dopamin itu hal yang bertanggung jawab untuk apa? Hormon yang meningkatkan semangat gitu, yang meningkatkan kebahagiaan gitu. Nah itu tuh apa namanya, keluar gitu kalau misalnya dia apa, mengakses gadget gitu. Nah itu kalau anak udah, dan apa, pada dasarnya itu manusia itu berusaha meningkatkan intensitas si hormon itu gitu. Jadi dia kemungkinan bisa nanti jadi kecanduan gadget misalnya. Pokoknya kalau nggak dapat gadget bisa ngamuk, kan juga ada kasus kayak gitu ya. Gitu. Oh karena, iya. Banyak malah. Iya, banyak malah iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dan orang tua biasanya orang tua biasanya ngalah. Ya daripada nangis melulu. Iya gitu. Padahal ya dari kecil ya memang apa, orang tuanya juga harus tega, karena anak itu harus belajar bagaimana cara meregulasi perasaan gitu, bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana cara menenangkan diri gitu. Nah dari situ kan dia bisa ngelatih mentalnya gitu. Jadi orang tuanya juga harus belajar melatih mental sebagai orang tua gitu. Nggak apa-apa tega sekarang, tapi nanti anaknya kuat mental, daripada dia sekarang nggak tega tapi besok nanti anaknya melempem gitu misalnya. Jadi orang dewasa yang melempem gitu misalnya. Iya sih. Itu juga. Ya saya suka ngeliat juga sih temen gitu ya, lihat apa anaknya nangis gitu, minta apa untuk ngediamin, diikutin, apa diikutin. Iya. Cuman mau dilarang juga, saya juga nggak enak juga. Tadi bilang ikut campur apa. Iya. Jadi sebenarnya nggak masalah juga ya harus dilarang atau apa gitu demi kebaikan si anak ya. Oh iya, ini saya ada satu lagi nih yang mau saya kasih, saya analisa dari si pelaku kasus kain jarik ini. Jadi tipe dia tadi itu kan tipe korbannya itu laki-laki gitu ya, belum tentu orientasinya homoseksual, karena apa namanya, cara dia memperlakukan korban itu sangat-sangat kompleks dan kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki gitu ya.
Nah, tapi bisa dilihat juga misalnya itu laki-laki umur berapa gitu. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya dia melakukan aksinya itu ada rentang umurnya, dan rentang umurnya itu kurang lebih sebaya sama dia gitu. Terus nah fisiknya itu yang kayak apa yang dia cari gitu. Terus sifatnya itu kayak apa gitu. Misalnya sifatnya memang orangnya yang nurutan. Ini saya maaf ya, saya nggak menyalahkan korban ya. Saya hanya ingin berusaha memetakan si pelaku gitu. Kira-kira tipenya dia tuh apa gitu. Gitu. Terus metodenya apa? Dia kan metodenya tuh kenalan gitu. Jadi dia itu melakukan sesuatu dari orang-orang yang bukan dari lingkungannya dia gitu. Lewat ospek tadi kan, terus lewat eksperimen. Itu orang-orang itu bukan orang yang kenal gitu dengan dia secara langsung. Jadi jadi dia apa ya? Dalam satu hal ingin melindungi privasinya dia juga gitu. Mungkin juga dia tidak ingin ketahuan gitu. Mungkin juga dia lebih merasa nyaman untuk tidak berbicara dengan untuk berbicara dengan orang asing dibandingkan dengan orang yang dia kenal dalam hal seperti itu gitu. Itu sih. Oke. Nah terus menurut analisa ya, kita bukannya ini ya, bukannya ingin mendahului pihak berwajib atau gimana gitu ya. Oleh Christy sebagai yang belajar ilmu psikologi gitu ya. Ini orangnya harus diapain? Artinya tuh apakah memang ini merupakan suatu tindak kejahatan atau itu sebenarnya orangnya emang harus dibina aja atau gimana? Kejahatan dalam arti dihukum ya, masuk penjara atau gimana? Ini apa? Secara ini aja ya, secara sudut pandang dari ilmu psikologi. Kalau misalnya kalau bahasa hukumnya kan misalnya ada pertimbangan gitu, misalnya dia umurnya masih muda gitu. Tidak pernah tercatat melakukan kejahatan gitu. Terus dia juga kan berpendidikan ya orangnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi masa depan itu orang masih punya masa depan gitu ya. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan adalah apakah pelaku ini bisa jera, itu kan yang dituju gitu kan, efek jerahnya gitu kan, untuk tidak mengulangi perbuatannya, seberapa tinggi potensinya gitu kan. Nah, jangan-jangan ntar dia malah belajar dari sini lebih canggih lagi. Bisa jadi karena dia maksudnya secara intelektual itu apalagi gitu kan. Iya. Nah, Nah, itu kan yang jadi bahan pertanyaan gitu. Nah, kalau mungkin dia bisa dijerat ya, kan kalau di media massa itu dia bisa dijerat ITE lah, apalah gitu, bisa. Cuma masalahnya itu masalah nggak bakalan selesai gitu kalau dia ke penjara gitu. Karena masalahnya itu dia sakit gitu. Bukan karena dia memang bukan karena dia memang jahat, tapi dia itu sakit gitu. Nah, kalau dia sakit kayak gitu, itu dia butuh, namanya orang sakit ya. Kalau sakit fisik kan harus berobat gitu ya. Tapi ini sakitnya tuh sakit psikis gitu. Jadi dia tuh harus gitu, udah kata yang dipakai tuh harus diterapi gitu. Kalau enggak selesai gitu. Karena terutama kalau dia udah kompleks seperti itu dia mekanisme untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu udah lewat gitu. Udah nggak punya batasan gitu. Dia nggak punya pagar diri untuk itu gitu loh. Walaupun dia memiliki kemampuan intelektual, tapi untuk regulasi emosinya itu dia kurang gitu. Jadi
Jadi penjara itu kalau menurut saya itu bukan jawabannya gitu. Memang perlu istilahnya ya harus di terapi itu ya biar lebih ya cuman ya susah sih saya gitu soalnya saya juga nggak begitu paham juga nih masalah ini takutnya ntar menggiring opini atau apa kalau kita kan kan hanya kita sini kan hanya menggali memberikan, atau memberikan pendidikan pandangan jangan sampai keluarga kita gitu ya atau itu benar. Ketemu atau benar-benar jangan yang kejadian seperti ini gitu ya. Iya sih. Oke. Gitu. Ada lagi yang mungkin yang mau ditambahkan? Apalagi ya, kayaknya udah sih itu aja ya, itu aja. Atau ada yang mau ditanyain dari yang sedang menonton? Ya kelihatannya mungkin lagi pada sibuk malam mingguan, tapi tidak apa-apa nanti juga akan ini bisa ditayangkan di kanal YouTube-nya Sirai TV. Silakan yang ingin mungkin ingin mendalami atau ingin tahu ini, mudah-mudahan diskusi kita malam ini ada manfaatnya gitu ya. Baik, kalau ada lagi yang ini Kak Kristi, mungkin di edisi ENO Magazine ada yang mau disampaikan, edisi baru atau apa? Edisi terbaru itu bakal terbit September tanggal 1 hari Selasa. Setiap tanggal berapa ya? Setiap awal bulan Maret, Juni, September sama Desember. Setiap awal bulan pokoknya ya. Setiap awal bulan. Gitu. Terus majalahnya gratis. Iya, oke. Bisa dilihat ya. Ya, ada topik apa yang nanti yang terbaru nih yang akan keluar? Mungkin topik bisa dikasih tahu kisi-kisinya. Ya, kisi-kisinya mungkin. Topik terbaru itu kita mau nerbitin soal kaitan psikologi dan lingkungan gitu. Jadi seberapa lingkungan ini maksudnya lingkungan alam ya. Jadi kan kita lagi ada corona nih. Jadi gara-gara satu virus ini seluruh dunia jadi goncang gitu kan. Iya. Dan itu dampaknya juga ada kita secara psikis gitu. Jadi itu yang bakal dibahas. Terus dibahas soal ininya nggak, dampak ekonomi, soalnya gara-gara corona ekonomi ini jadi pikiran jadi pusing. Itu caranya kita gimana nih supaya nggak stres? Kalau itu udah dibahas di edisi sebelumnya untuk stres, untuk sumber daya diri itu udah dibahas gitu. Kalau yang ini yang baru ini yang dengan lingkungan alam ini, jadi ya pengaruh stres juga sih tapi lebih ke supaya kita sadar gitu loh dengan lingkungan kita, jadi kita nggak lebih perhatian lah ke lingkungan gitu. Lingkungan ini maksudnya ke alam atau ke alam. Keluarga atau ke alam? Ke alam. Gitu. Ya, jadi untuk kan, lebih lanjut, lebih jelasnya mungkin nanti bisa dibaca kali ya. Iya. Di majalah. Ada topik lainnya yang dibahas? Topik lainnya itu ada kuesioner terbaru. Kita setiap edisi itu hampir setiap edisi ada kuesioner gitu, dan itu kuesionernya gratis. Jadi kalau yang penasaran, orang kan suka penasaran nih, saya itu orangnya kayak gimana sih gitu. Nah itu setiap edisi kita selalu punya kuesioner. Itu bisa dilihat kalau mau lihat
edisi apa aja yang kita udah terbit bisa dilihat di a-n-o.com gitu. Itu semua edisi kita ada di situ, itu semuanya gratis, bisa dilihat di situ. Semua kuesionernya bisa diisi langsung gitu, bisa dinilai langsung. Ini ada saya penasaran nih, itu ANO itu apa ya? Namanya maksudnya? Iya. Itu singkatan atau apa? Jadi ada dua artinya. Kalau buat orang Jerman itu, kalau ada orang Jerman itu ngomong, ya itu udah A dan O-nya itu maksudnya A itu alfa, O-nya itu omega. Kalau bahasa Alkitab itu awal dan akhir gitu. Nah, tapi saya kan dari psikologi. Nah, psikologi itu ada juga istilah A dan O. Jadi psikologi A dan O itu Arbeits- und Organisationspsychologie. Itu artinya psikologi kerja dan psikologi organisasi gitu. Jadi itu dari nama itu yang saya ambil gitu. Jadi itu singkatannya apa? Arbeit. Iya, Arbeit kerja dan organisasi. Gitu. Bahasa Jerman, singkatan dari bahasa Jerman ya? Iya, gitu. Makanya saya pikir nih ANO apa gitu. Iya, itu. Yang menarik itu sih kuesioner ini ya, apa setiap edisi itu berubah-berubah ya? Berubah gitu, selalu dan ada. Itu udah ada penjelasan scoringnya gitu ya? Iya, dan itu semua bukan saya yang bikin gitu. Jadi itu semua udah ada di dunia psikologi gitu. Jadi psikologi bukan saya yang buat gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya saya mengada-ngada atau enggak itu semua udah ada gitu. Udah ada ya. Menarik juga, ntar saya coba mau isi ya. Pribadi saya ini sebenarnya kemana gitu ya. Soalnya saya sendiri juga bingung sih pribadi saya nih. Ada pernah bahas ini enggak ya? Ini kan nanti tuh zamannya anak-anak masuk kuliah gitu ya. Kan kadangkala mereka bingung masuk jurusan apa, udah gitu orang tua juga bingung masuk apa, mesti ngarahin kemana. Udah pernah dibahas belum? Itu ada kami salah satu edisi. Itu edisi yang sekarang, yang edisi Juni, edisi terakhir itu temanya tentang tes minat bakat, itu ada dan itu gratis juga, silahkan diisi. Tes minat bakat. Oke. Ya baik para permisa penonton dari Sirai TV, kalau kebetulan sedang cari jurusan untuk nanti kuliah, atau orang tuanya yang nonton video ini juga bingung atau apa, coba baca edisi majalah ANO bulan Juli ya? Juni. Bulan Juni. Bulan Juni, silakan dicari. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan ke Kristi? Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Next time kita bincang-bincang lagi masalah yang lain yang mungkin mudah-mudahan lebih menarik dari ini. Para penonton Cerai TV, terima kasih atas waktunya sudah menonton. Yang belum like, subscribe, silakan di like, subscribe untuk tidak ketinggalan info-info live stream menarik lainnya. Bagi yang mau nyumbang ide, saran, kita juga tunggu. Silakan, siapa tahu ada mau bahas tentang apa. Di kesempatan mendatang kita akan usahakan untuk membahas itu, saran-saran dari penonton semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Jaga kesehatan, hati-hati, harus jaga diri, jangan sampai kena tipu gitu ya, apalagi ditipu sama orang-orang yang berusaha memanfaatkan diri kita. Itu aja pesan dari saya. Semoga perbincangan kita malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.